Oke, selamat sore. Salam sepak bola. Jadi di video kali ini saya akan bikin review dua pertandingan ya. Itu dua Nerazzurri ya. Yang satu Nerazzurri Ori, yang satu Nerazzurri KW, gitu kan. Dan ternyata semalam membuktikan bahwa Nerazzurri Orinya itu Inter Milan, Nerazzurri KW-nya Atalanta gitu ya. Karena kan kemarin banyak teman-teman yang wah ini Nerazzurri KW nih gitu, Inter gitu. Nah ternyata pertandingan semalam membuktikan itu gitu. Oke, kita bahas dulu yang KW ya, Atalanta nih. Jadi Atalanta itu semalam secara nggak terduga kalah sama Sampdoria gitu. Jadi kalau saya teman-teman lihat preview saya yang sebelumnya itu kan saya bilang harusnya Atalanta ini bisa menang mudah lah sama Sampdoria gitu, meskipun ada beberapa catatan gitu kan. Nah, tapi ternyata pada waktu semalam itu saya mau pertandingan, saya lihat starting line up-nya ini ternyata kok agak aneh nih gitu. Gasperini ini pasang 5 pemain yang namanya nih sama sekali belum pernah kita tahu sebelumnya ya. Mungkin kalau sebagai fans Atalanta tahu ya, tapi kita sebagai fans netral nih kurang inilah, kurang tahu lah namanya gitu. Jadi mereka ini mencadangkan 5 pemain. Saya buka internet ya biar kelihatan datanya ya. Jadi yang Toloi nggak dimainin, yang dimainin Sutalo gitu ya, Bosco Sutalo, ini pemain dari Girona nggak salah ya. Terus ada De Pauli di sisi kanan yang biasanya itu mainkan Hateboer. Lalu Mojica itu gantiin Robbie Gosens. Tengahnya itu nggak masang Remo Freuler ya, yang mainin Pasalic sama Martin de Roon. Terus Gomez tetap bermain. Depannya itu Sam Lammers sama Josip Ilicic yang baru kembali ya setelah beberapa bulan absen ya gitu. Zapata nggak main, Remo Freuler nggak main, Gosens nggak main, atau banyak lah yang nggak main lah gitu kan. Jadi ini menurut saya nih Gasperini ini mungkin kepedean kali ya gitu ya. Lawannya ini kan bukan tim kacangan gitu, meskipun ya tim papan tengah gitu. Dan kemarin mereka tuh menang sama Lazio 3-0 gitu. Gamenya itu menurut saya sudah bisa saya prediksi bahwa Atalanta itu akan ambil inisiatif menyerang gitu kan. Dengan formasi 3-5-2 mereka ambil inisiatif menyerang. Tapi memang dengan nggak adanya Zapata, dengan sayap-sayapnya ini yang katrok semua dua-duanya ini ya susah gitu kan. Akhirnya bola tuh muter-muter aja, relatif nggak banyak peluang dan hampir semua bola itu masuknya ke sisinya Josip Ilicic gitu. Dan Sampdoria itu kan menghukum Atalanta ini dengan cara tim-tim papan tengah atau tim mediocre menghukum tim-tim papan atas gitu kan. Serangan balik, counter attack. Jadi kalau kita lihat golnya pertama itu benar-benar counter attack. Si Michael Damsgaard ini lari, ditutup 2 orang, oper ke Quagliarella, lalu tendang ya. Fabio Quagliarella ini kan sebenarnya pemain yang usianya udah 39 tahun ya, tapi memang akurasinya masih oke lah gitu. Lalu coba nyerang lagi gitu kan sampai babak pertama selesai, dan saya lihat Gasperini udah mulai gerah gitu, sering mondar-mandir gitu kan, marah-marah gitu ya. Mungkin inilah kesalahannya Diaz juga lah gitu. Lalu babak kedua ini langsung ada pergantian 3 pemain gitu, dan ini seperti memperlihatkan sisi paniknya Gasperini gitu. Jadi Robbie Gosens masuk, Rafael Toloi masuk, Dufan Zapata masuk gitu. Nah, ketika Robbie Gosens dan Dufan Zapata masuk, ini ofensifnya si Atalanta ini relatif lebih rapi ya, dan lebih lebih berbahaya gitu. Cuman memang Sampdoria udah parkir bis. Mereka tuh bahkan bisa pasang 7 pemain tuh di kotak penalti gitu, dan memang dibutuhkan kesabaran untuk bongkar itu gitu. Jadi babak kedua berjalan, lalu tiba-tiba kegolan si Martin Torsby ya. Jadi umpannya Jakob Yanto. Nah, gol kedua ini kan juga kesalahannya De Pauli yang saya udah bilang gitu. Pemain muda yang belum punya pengalaman dipasang ya, dia bikin passingnya salah, lalu bola dikuasai sama Sampdoria, di crossing, dia nggak lihat di belakangnya ada Martin Torsby. Ya udah terjadi gol kedua gitu. Nah setelah gol kedua itu masuk Hateboer masuk,
Malinowski masuk ya, gantiin Martin Odegaard yang cedera gitu. Di tengahnya itu mainin Malinowski, mainin Papu Gomez yang agak ke depan, sama Pasalic gitu. Nah, ini 3 pemain kan sebenarnya tipikalnya nyerang semua nih. Gitu. Jadi mereka benar-benar forsir di nyerang, pokoknya menyerang terus deh gitu, nggak mikir pertahanannya. Sedangkan Sampdoria udah parkir bis dan dia mengganti si Pak Tua ini, Quagliarella ini sama Keita Baldi. Jadi Keita Baldi ini kan juga baru diambil dari Monaco, dan ini pemainnya bagus, skillful, dan cukup cepat. Mungkin memang dia ini naik turun performanya, tapi sangat cepat ya si pemain ini gitu kan. Dan kita bisa tahu dulu waktu dia main di Lazio seperti apa gitu skillnya. Dan ternyata meskipun si Baldi ini melanggar Zapata dan berbuah penalti, gol ketiganya Sampdoria itu kan juga dari speednya dia gitu, bener-bener murni counter attack, bola dapat Keita Baldi, dia maju ke depan, bawa bola sendiri langsung kebuka ruangnya, passing ke Jakub Yanto ngegolin gitu, udah menit ke 91 ya udah selesai gamenya gitu. Cuma maksud saya Atalanta ini harusnya belajar ya, kalau memang mereka ini mau, kan mereka ini kan main di Liga Champions, main di Liga Italia, pasti ada yang capek, ada yang butuh disimpan tenaganya, tapi kalau langsung mencadangan 5 pemain dan posisinya itu digantikan oleh pemain yang antah berantah seperti ini ya berat gitu kan. Atalanta ini kan salah satu tim yang sudah diperhitungkan di Liga Italia, dia di papan atas, 2 tahun lolos Liga Champions, ya udah termasuk tim kuat lah. Jadi tim-tim lain tuh pasti akan baca nih pertandingannya cara mainnya Atalanta gitu. Jadi harus lebih kreatif, lebih bagus, dan lebih pinter nih Gasperini ini. Menurut saya ini belum ternyata Gasperini ya, kalau game ini mereka kalah 3-1 sama Sampdoria. Oke, itu Atalanta Sampdoria. Lalu kita masuk ke Inter Genoa. Nah, Inter Genoa ini sebenarnya membosankan lah kalau saya bilang ya, terutama babak pertama. Jadi Inter ini pasang formasi yang hampir sama dengan kemarin pada waktu lawan Mönchengladbach, cuman depannya Lukaku sama Lautaro main bareng. Dan Ranocchia gantiin De Vrij ya. Sedangkan Bastoni udah mulai main dari awal. Jadi sama gitu. Inter itu main langsung mengambil inisiatif penyerang gitu. Tapi Genoa ini kan performanya kan dari awal musim itu jelek ya. Gitu, bisa dibilang jelek ya. Nah, dia parkir bis gitu. Parkir bis, Internya juga kayak nggak punya kreativitas gitu, bikin kreativitas, meskipun sebenarnya di tengah itu dia pasang Vidal, pasang Brozovic, sama pasang Eriksen. Nah, Eriksen ini saya sedikit agak kecewa ya, karena ternyata seperti yang review saya sebelumnya tentang Inter, bahwa ini pemain ini punya skill, punya banyak senjata, tapi kayak nggak maksimal, dan terbukti gitu sebagai playmaker tuh dia sama sekali nggak greget gitu. Mungkin memang skema mainnya Conte ini nggak terlalu butuh playmaker ya, karena kan kita tahu bola itu kan hampir semua arahnya ke Lukaku, baru sayap-sayapnya maju gitu ya, tengahnya itu lari gitu, seperti itu gitu. Jadi Brozovic juga gitu, Brozovic itu banyak sekali mispass gitu. Jadi meskipun dia bisa cover zonanya, tapi ini pemain performanya turun lah dibanding tahun kemarin gitu. Jadi babak pertama tuh membosankan gitu ya. Praktis nggak ada peluang selain bolanya si Vidal yang bisa diblok gitu kan. Gitu. Lalu babak kedua sama gitu. Babak kedua nggak ada pergantian, cara mainnya sama, statis, nggak bikin banyak pergerakan, dan Eriksen tuh terlihat capek gitu kan, terlihat capek. Brozovic juga nggak bantu apa-apa, akhirnya diganti sama Barella. Nah, ketika Barella masuk, mulai kelihatan gitu kan, mulai kelihatan ada yang naik turun, speed, kasih umpan-umpan, dan terbukti ternyata Barella ini yang kreator gol pertama kan, dari dia bawa bola dari tengah sampai ke depan, lalu dipassing ke Lukaku, dan Lukaku bisa cetak gol seperti itu. Dan itu sebenarnya praktis peluangnya ya itu gitu kan, peluangnya ya itu gitu. Setelah 1-0 itu Inter bermain lebih baik ya, mungkin karena
dari sisi apa namanya, dari sisi tekanan udah mulai berkurang, dan Genoa ini juga bukan timnya. Genoa ini mainnya juga ancur-ancuran dia nggak punya senjata sepertinya gitu kan. Jadi setelah 1-0 juga praktis Genoa nggak ngapa-ngapain sebenarnya, nggak ngancem sama sekali. Kalau kita lihat statistik nih, Genoa nih shoot on goalnya 0 gitu sebenarnya gitu. Open play-nya 1, shoot on goalnya 0, nggak pernah counter attack gitu ya. Jadi ya gimana mau nyetak gol kalau shoot on goalnya aja nggak ada gitu. Dan gol kedua ya Ranocchia gitu kan. Jadi itu kan apa namanya, sepak pojok, Ranocchia nyambut lalu disambut sama apa, diselesaikan sama De Ambrosio, dan itu kan gol itu kan sebenarnya golnya Inter nih. Berkali-kali kan Inter tuh ngegolin dengan cara yang seperti itu gitu kan. Gitu. Jadi dari sisi tiang jauh itu si Ambrosio ngambil gitu. Jadi itu Inter Genoa ya, tapi meskipun kurang impresif ya, terutama beberapa pemain seperti Eriksen gitu ya, itu harusnya bersyukur lah ya, karena Inter menang lah kali ini. Itu lawan tim-tim seperti ini Inter harus menang gitu ya, karena game masih banyak dan masih ada pertandingan-pertandingan yang lebih berat. Jadi kalau lawan tim kacangan seperti Genoa ini harusnya Inter ambil lah. Oke, jadi itu review 2 pertandingan Nerazzurri KW dan Nerazzurri Ori gitu ya. Oke, semoga ke depan Inter bisa lebih stabil lah gitu. Oke, itu aja, terima kasih. Nanti kita ketemu di review-review berikutnya. Oke. Salam sepak bola.